Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan membuat publik geger. Kondisi korban yang terlakban di bagian kepala hingga muka membuat banyak spekulasi terkait penyebab kematiannya. Apalagi saat ditemukan posisi kepala korban dilakban dengan rapi. Kepala korban pun tertutup plastik kemudian dilakban. Pihak kepolisian telah mengeluarkan hasil penyidikan yang menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru. Namun pihak keluarga masih berharap ada keadilan untuk Arya Daru. Usai 3 pekan menyelidiki kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, polisi ungkap kematian Arya tanpa keterlibatan orang lain dan tidak ditemukan adanya tindak pidana. Namun keluarga membantah Arya Daru mengakhiri hidup sendiri. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Agak sangkalan dari keluarga apabila pas Daru nih meninggal karena bunuh diri Mas, ada sangkalan nggak Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu Mas, ya kan? Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wera Satya Triputra menyatakan pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya Wera juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait kasus Arya, polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Kami tetap akan menerima masukan. Apabila ada informasi, kami tetap akan tampung. Sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana berakhir ricuh di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah karena menginginkan pelaku mendapatkan penderitaan yang sama seperti korban. Suasana sidang kasus pembunuhan disertai mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten mendadak ricuh. Keluarga korban tak kuasa menahan amarah saat terdakwa Mulyana dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Serang. Aparat yang bertugas dengan sigap langsung mengamankan terdakwa agar terhindar dari serangan warga.
Kericuhan ini pun membuat pagar pembatas ruang sidang roboh. Keluarga korban mutilasi Siti Amelia tidak kuasa menahan tangis dan emosi saat sidang pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pihak keluarga berharap terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dengan hukuman mutilasi. Hukuman Hayasi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab. Dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya dari saya itu. Padahal kan polisi sudah menyatakan tidak, tapi dia tetap aja gitu. Tetap aja. Nah, jadi kan sempat rusuh juga ya Pak sebentar tadi. Itu alasannya apa Pak? Jadi saking nggak kuatnya, karena kejahatan, kebiadaban yang itu lakukan, yang dia lakukan itu. Sementara penasihat hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menurutnya, fakta-fakta persidangan sudah cukup membuat terdakwa mendapatkan hukuman mati. KUHP juga sudah diatur terkait pledoi, setiap terdakwa itu berhak mengajukan pledoi atau nota pembelaan seperti itu. Ini sudah cukup puas Pak? Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban, menuntut Mulyana dengan pasal 340. Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Mulyana mendapatkan tuntutan hukuman mati. Hakim memberikan waktu 7 hari untuk kuasa hukum terdakwa menyusun pledoi atas tuntutan tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah 2025 di kantor pos Kota Padang, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan untuk memastikan pembagian BSU tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung memastikan bantuan subsidi upah tepat sasaran. Didampingi Menteri Tenaga Kerja Yasirli dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah, penyerahan BSU dilakukan secara simbolis kepada penerima bantuan. Selain itu, penyaluran BSU di Kota Padang, Sumatera Barat ini juga dihadiri Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudia Iriawan Buntoro, PLT Dirut PT Pos Indonesia Persero Endi Abdurrahman, Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia Haris. Sebanyak 94% BSU di Sumatera Barat telah tersalurkan. Walaupun kita sudah berharap sebenarnya PT Pos bisa lebih aktif, tapi tentu kita tetap membuka. Ya, bahkan kami menghimbau masyarakat yang memang mereka sudah terverifikasi bahwa memang mereka itu bisa menerima, ya bisa juga kemudian secara aktif juga, gitu ya. Kalau sudah ada panggilan, ya bisa segera mendatangi PT Pos sehingga kita bisa menuntaskan target ini sesegera mungkin, Mbak. Ya. Demi melayani para pekerja yang ingin mencairkan BSU, Pos Indonesia merupakan BUMN yang tepat untuk menyalurkan dana bantuan pemerintah. Kendalanya adalah memang penerima itu alamatnya tidak terlalu detail, hanya kampungnya saja. Tapi dengan jaringan pos yang ada di seluruh Indonesia, 4.500 lebih, dan juga kami buka cabang kami lebih malam lagi Pak, sampai 9.30 malam, Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan target tadi Pak Wakil Presiden tidak menerima kalau tidak 100%. Ya, jadi tidak ada kata lain, tidak ada pilihan untuk Pos Indonesia memegang kepercayaan tersebut. Dengan proses yang cepat, persyaratan sederhana, serta dukungan sistem berbasis digital seperti aplikasi PosPay, kantor pos berhasil menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.